Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silviana Rizky Aulia, NIM 202211112010 dari Pendidikan Matematika angkatan 2022. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah kitab matematika Cina kuno. Kitab matematika Cina kuno itu merupakan sumber penting untuk memahami perkembangan matematika di Tiongkok. Meskipun banyak yang hilang akibat pembakaran buku pada masa dinasti Qin, beberapa naskah bertahan dan memberikan wawasan tentang pemikiran matematika Tiongkok. Sistem desimal dan algoritma. Matematika Cina kuno merupakan sistem desimal yang merupakan sistem angka berbasis 10 jauh sebelum wilayah barat mengadopsinya. Mereka juga mengembangkan algoritma untuk menyelesaikan persamaan Diop-Hantin yang digunakan dalam astronomi dan pembuatan kalender. Diagram kombinatorial dan nilai pi. Bangsa Cina juga membuat penggunaan diagram kombinatorial kompleks yang dikenal sebagai kotak ajaib dan lingkaran ajaib. Dijelaskan pada zaman kuno dan disempurnakan oleh Yang Hui pada tahun 1238 hingga 1398 Masehi. Zhu Zhongzi pada abad ke-5 dari dinasti selatan dan utara menghitung nilai pi sampai 7 tempat desimal yang bertahan menjadi nilai pi paling akurat selama hampir 1000 tahun. Pengaruh pada matematika barat. Matematika Cina kuno memiliki pengaruh pada matematika barat melalui para misionaris Jesuit seperti Matteo Ricci yang membawa gagasan-gagasan matematika Cina ke Eropa pada abad ke-16 hingga ke abad 18. Contoh kitab matematika Cina kuno. Kitab matematika Cina kuno mencerminkan perkembangan dan kemajuan matematika yang signifikan. Berikut adalah beberapa kitab utama yang terkenal. Yang pertama ada 9 bab tentang seni matematika dari Jingzhang Xuanshu. Kitab ini yang ditulis sekitar abad ke-2 Masehi adalah salah satu karya yang paling penting dalam sejarah matematika. Terdiri dari 246 soal yang mencakup berbagai topik seperti aritmatika, geometri, dan metode penyelesaian masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari. Kitab ini juga menyajikan prosedur yang mirip dengan eliminasi Gauss untuk aljabar linier dan metode Horner untuk menyelesaikan persamaan kuadrat. Yang kedua, ada kitab tentang angka dan perhitungan dari Xuanzi Xuanjing, dikenal juga sebagai kitab perhitung Xunzi. Karya ini sering disalahartikan sebagai karya Sun Tzu, tetapi sebenarnya ditulis oleh seorang ahli matematika bernama Xunzi. Kitab ini berisi panduan tentang teknik perhitungan dasar dan telah menjadi referensi penting dalam pendidikan matematika. Yang ketiga, ada kitab The Arithmetical Classic of the Gnomon and the Circular Paths of Heaven dari Zhou bin Xuanjing. Ditulis sekitar abad ke-1 sebelum Masehi, kitab ini mengandung teori astronomi dan menyatakan serta menggunakan teorema Pythagoras dalam konteks survei dan astronomi. Ini menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang geometri pada masa itu. Yang keempat, ada kitab Lishao Zhu, sebuah buku yang lebih awal dari era dinasti Qin, mencakup teknik perhitungan luas dan volume berbagai bangun ruang.
serta perbandingan dan perhitungan bilangan negatif. Yang kelima, ada Xuan Fa Tong Zong yang ditulis oleh Cheng Dawei pada masa dinasti Ming. Buku ini menjadi terkenal karena membahas metode perhitungan menggunakan Xinhua, alat hitung tradisional Tiongkok, dan menjadi salah satu buku yang paling banyak diterbitkan selama ratusan tahun. Nah, kesimpulan dari semua yang saya jelaskan yaitu kitab matematika Cina kuno memberikan wawasan yang berharga tentang perkembangan matematika di Tiongkok dan pengaruhnya terhadap dunia. 9 bab tentang seni matematika adalah contoh utama kitab matematika Cina kuno yang masih bertahan hingga saat ini. Kitab matematika Cina kuno ini menunjukkan bahwa matematika berkembang secara independen di berbagai budaya dan memiliki pengaruh yang signifikan satu sama lain. Pengetahuan tentang matematika Cina kuno memberikan wawasan yang berharga tentang pemikiran matematika dan sejarah ilmu pengetahuan. Sekian penjelasan tentang sejarah matematika dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.